Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dilas Journey Channel. Sebelumnya mohon maaf karena saya itu udah lama nggak upload video. Oke, kita langsung aja ke video kali ini, yaitu saya mau sharing tentang internal filter. Jadi di salah satu video saya, yaitu review atau unboxing internal filter yang kecil itu, ada beberapa teman-teman yang nanya, apakah filter ini recommended untuk tank kecil, atau ada yang bilang juga filter ini nggak bagus karena suhu panas dari filternya itu menyebar di akuariumnya sehingga ikan-ikannya pada mati. Ada juga yang nanya, bisa dihidupkan 24 jam nggak filternya. Oke, hari ini saya akan sharing pengalaman saya menggunakan filter ini selama 5 bulan dari saya unboxing itu, dan itu saya pakai selama 5 bulan itu selalu dipakai. Waktu itu yang pertama dipakai untuk aquascape saya yang tanknya yang ini ya, ini udah saya bongkar, jadi filternya saya pindahkan ke aquascape yang ini ya, paludarium yang ini ya, jadi ini palut. Nah, yang ini saya pakai filter yang kecil juga, tapi ini lebih besar dibanding yang satu ini. Ini yang paling lama, ini mungkin umurnya sekitar 2 bulanan ya, kalau ini udah 5 bulan. Nanti kita bongkar. Jadi apakah cocok untuk akuarium kecil? Ya jelas cocok, ini memang untuk akuarium yang kecil. Justru kalau untuk yang besar mungkin nggak efektif untuk filtrasi di akuarium teman-teman. Jadi memang untuk akuarium yang kecil. Lalu apakah bisa dihidupkan selama 24 jam? Berdasarkan pengalaman saya, ini memang dihidupkan selama 24 jam selama 5 bulan saya pakai. Itu nonstop 24 jam, dan alhamdulillah sampai saat ini filternya masih berfungsi dengan bagus. Nah, ini saya pakai selang kayak gini untuk menghidupkan mos yang ada di kayu ini. Jadi mos ini mos air tadinya. Jadi untuk ke mos darat itu perlu proses ya teman-teman. Dan ini juga mos ini tadinya mos mati. Ini proses tumbuh lagi gitu. Jadi harus ada airnya. Ini juga harus butuh air. Kalau nggak ada air, mos seperti ini itu akan mati, akan layu. Nah, ini masih berfungsi dengan baik. Udah saya pakai selama 5 bulan dan hidup nonstop 24 jam. Kalau ada yang bilang filter ini nggak bagus untuk akuarium atau untuk ikan-ikan kecil karena ikan-ikannya pada mati, saya nggak bisa nyalahin juga. Itu kemungkinan filternya waktu beli itu ada masalah, atau mungkin tegangan listrik di rumah teman-teman itu nggak stabil atau permasalahan lainnya. Jadi kalau di filternya ya sesuai pengalaman saya, sejauh ini nggak ada masalah, ikannya juga masih hidup. Dan ini buktinya, ini filter internal yang lebih besar, dan akuariumnya juga nggak terlalu besar, hampir sama ini. Dan ikannya juga kecil-kecil. Ikannya ikan Sumatera, red eye, dan black tetra di situ. Dan ikannya pada sehat, nggak ada yang mati karena suhu dari filternya, nggak ada masalah. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, bening nggak sih untuk akuarium gitu kan? Ya, filter ini memang tujuannya untuk bikin air di akuarium kita atau di aquascape kita bening ya teman-teman. Kalau untuk kotoran yang ada di tumbuhan, di pasir, di kayu seperti itu semuanya tergantung perawatan kita ya teman-teman. Jadi nggak tergantung filter. Mau filternya besar juga, kalau kita nggak rajin ngerawat pasir, nggak ngerawat aquascape kita, maka kotoran seperti ini alga, itu akan tetap banyak walaupun filternya besar sekalipun. Dan ini juga di kacanya ini banyak kotoran ya. Ini semua harus dibersihkan, jadi nggak bergantung ke filter. Filter itu buat airnya bening ya, buat airnya bersih. Sama seperti ini juga airnya bening bersih, tapi di kacanya ada kotoran-kotoran kayak gini ya. Di batu-batunya juga ada alga, wajar karena ini saya itu kurang rajin merawat aquascape. Untuk ganti air pun saya itu kadang sampai 1 bulan baru saya ganti airnya, saya kuras. Jadi kalau untuk tumbuhan itu memang tergantung kita ya teman-teman, tergantung bagaimana kita ngerawat tumbuhan yang ada di aquascape kita. Misalkan tumbuhan ini mau bagus, mau hijau, itu kita kasih pupuk atau kita ada treatment khusus lah untuk tumbuhan. Jadi kalau filter ini memang khusus untuk apa namanya,
agar airnya bening dan bersih aja. Kalau untuk ikan apakah aman? Ya sejauh ini saya nggak pernah ada ikan mati karena filter. Walaupun ada ikan mati itu karena mungkin di sini kemarin itu ada beberapa yang mati waktu awal-awal saya pakai. Itu saya rasa bukan karena filter ya teman-teman. Matinya itu karena proses adaptasi. Jadi ikannya mungkin belum bisa beradaptasi ke air yang baru. Jadi sejauh ini udah 2 bulan ikan-ikan ini nggak ada yang mati, itu sehat semua. Nah, perawatannya gimana filter seperti ini? Jadi perawatannya cuman kita ganti media filter aja ya, busanya kita ganti. Terus kalau pakai selang kayak gini, selangnya kita bersihin dari alga-alganya ini yang di dalam. Nah itu kita ganti, kita bersihin. Sekarang kita bongkar dulu kalau teman-teman mau lihat filternya seperti apa. Setelah digunakan, ini terakhir saya bersihkan kurang lebih 1 minggu yang lalu ya. Ini kita bongkar. Saya ambil tripod dulu. Oke, sekarang kita coba lihat isi filternya, kondisi filternya seperti apa. Kita cabut dulu. Nah ini dia filternya, seperti ini. Jadi filter ini hanya 2 watt. Sekarang kita lihat media filternya udah seperti apa ya. Jadi perawatan filter ini mudah sekali, cuman diganti media filternya aja. Bagian ini saya cuci. Ini yang lain ini juga saya cuci. Apalagi yang hitam ya, yang seperti ini nggak perlu diganti, dicuci aja. Yang ini diganti nggak apa-apa. Ini busa yang warna putih, ini udah coklat. Nah jadi seperti itu teman-teman, perawatannya seperti itu dan penjelasannya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang filter ini panas dan lain sebagainya, mungkin itu ada waktu beli itu ada kesalahan di filternya atau ada kerusakan di filternya. Oke teman-teman, demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.